pengantar bagi Bapak Ibu sekalian yang masih baru barangkali ya. Baru bagi yang sudah lama-lama ini untuk apa? Penyegaran saja ya. Penyegaran. Ya. Ini slide apa namanya? PowerPoint pertama ya. 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 Jadi ini hanya ada berapa slide, ini hanya ada 7 slide. Kita bertanya, saya mau melakukan sesuatu, ya memang bijaksana. Ini kita bertanya, ini manfaatnya apa ya? Saya belajar, manfaatnya apa? Saya makan, manfaatnya apa? Saya berolahraga, manfaatnya apa? Jadi kita tahu, jadi kita ada istilahnya itu, ada pertimbangan, ada konsideran, kenapa kok kita berlomba-lomba untuk meng-ISO-kan laboratorium kita ya, supaya dia kompeten. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, ini ada 10, ini by riset ya, by riset yang saya kumpulkan, mereka mengcompile, itu ada 10 manfaat laboratorium menerapkan sistem manajemen mutu berbasis ISO IEC 17025 ya. ISO International Organization for Standardization. IEC itu singkatan dari ini, International Electrotechnical Commission. Jadi di ISO 17025 itu ada aspek-aspek manajemennya itu mengadop dari ISO 9001. Kemudian ada aspek teknisnya, misalnya sampling, jaminan mutu, kemudian pengujian dan seterusnya. Aspek-aspek teknisnya itu mengadopsi dari IEC, International Electrotechnical Commission. Sedangkan 17025 kode saja ya, kode. Kemudian diikuti dengan 2 tahun 2017 yang mutakhir ya. Jadi ISO itu pertama kali saya belajar ISO sekitar tahun 95-96 itu masih ISO Guide 25, masih ISO Guide 25. Ya, kemudian dikonsensuskan tahun 99. Kemudian 6 tahun berikutnya tahun 2005 direvisi. Nah kemudian yang kedua tahun dari 2005 ke 2017, jadi 12 tahun berikutnya direvisi lagi menjadi ISO IEC 17025 2017. Nah 2017 ini mutakhir. Kapan lagi kita nggak tahu, itu tergantung dari dinamika bisnis global ya. Karena yang teman-teman harus tahu bahwa ISO ini kan instrumen bisnis. Instrumen bisnis itu kita tahu sangat dinamis. Mungkin saja 2 tahun, 2-3 tahun ke depan ini karena bisnis itu sangat dinamis, apalagi sekarang sudah zaman industri ini ya, revolusi industri 4.0 ya. Semuanya serba IoT ya, internasional Internet of Things ya, IoT. Itu kemungkinan feeling saya bisa aja nanti ISO dalam waktu dekat melakukan penyesuaian. Misalnya karena sekarang sudah serba internet ya. Baik, ini ada 10 manfaat Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dipelajari, nanti diambil ya, ini kami kirim ini soft filenya, sehingga kita tahu kalau ada orang bertanya, Anda menerapkan ISO itu tujuannya apa ya? Atau bukan tujuannya, manfaatnya apa? Nah, manfaat pertama untuk mendapatkan badge on the wall itu sertifikat. Badge itu lencana ya. Rencana, tapi kita terjemahkan sertifikat. Kita capek menyiapkan sistem mutu ini ya, sistem manajemen mutu, capek mulai dari pelatihan personil, kemudian nyusun dokumen, dokumennya aja banyak ya, ada dokumen level 1 sampai level 4, belum lagi melibatkan dokumen-dokumen eksternal. Setelah itu kita ambil implementasi itu ada 10 item implementasi ya, mulai dari pengelolaan sampel yang pertama, yang kedua validasi metode, yang ketiga uji kompetensi personil, yang keempat survei kepuasan pelanggan, yang kelima uji profisiensi atau uji banding,
yang keenam kalibrasi alat, yang ketujuh uji kinerja alat, kemudian yang kedelapan itu penerapan jaminan mutu, yang kesembilan internal audit, kemudian yang ke-10 manajemen review. Nah, itu tahap implementasi. Setelah itu kita daftar dan menyiapkan sekitar ada 18 dokumen pendaftaran secara online. Setelah itu asesmen 2 hari. Sekarang remote assessment. Asesmen jarak jauh. Sejak bulan Agustus kan mengeluarkan kebijakan namanya remote assessment. Nah, setelah itu kita membuat tindakan perbaikan, kemudian diinternalkan, dilakukan rapat teknis, setelah itu rapat dewan pengarahkan, council, setelah itu ya dinyatakan lulus atau tidak lulus. Nah, kalau dinyatakan lulus ya kita mendapatkan ini. Tahapannya panjang ya. Normal sih 1 tahun, tapi kalau mau dipercepat, kerja berat ya bisa 6 bulan. Ya. Yang kedua untuk menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan sudah tercapai. Itu manfaat yang kedua ya, kepuasan pelanggan tercapai. Nah di 17025 ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, kepuasan pelanggan itu dinyatakan dua hal, yaitu data valid dan tepat waktu. Datanya valid dan tepat waktu. Kenapa ya? Sekali lagi, ISO 17025 ini menurut saya salah satu ISO yang paling berat bebannya ya, karena data valid. Kenapa harus data valid? Sebab data itu akan digunakan untuk penentuan harga suatu produk. Data valid kenapa harus valid? Sebab data itu akan digunakan oleh pelanggan atau pejabat untuk membuat kebijakan. Ya, jadi kemudian tepat waktu. Tepat waktu penyebabnya antara lain karena Anda itu bekerja dengan besaran mikro ya. Besaran mikro biasanya dinamis, gampang berubah. Sehingga ISO itu merekomendasikan fresh sampel ya, sampel yang fresh yang diuji ya. Itulah alasannya dibuatlah namanya mobile laboratorium. Jadi kita kalau sampling jauh lah di tempat yang jauh ya mungkin sampai berhari-hari, bahkan mungkin sampai berminggu ya. Itu ya dengan mobile laboratorium sampel itu masih bisa fresh diuji di laboratorium untuk parameter tertentu. Yang ketiga ya karena pelanggan mempersyaratkan Anda bersertifikat ya. Pelanggan mempersyaratkan ya. Kita sudah sering dengar barangkali ya. Lab Anda sudah sertifikat ISO belum? Lab Anda sudah terakreditasi belum? Si pelanggan ini atau calon pelanggan nggak bertanya. Lab Anda alatnya bagus nggak? Di laboratorium Anda metodenya bagus nggak? Di laboratorium Anda personilnya kompeten tidak? Walaupun ini penting, tapi kita jarang mendengar pertanyaan itu. Yang mereka tanyakan, laboratorium Anda sudah terakreditasi belum? Nah, ini realita ya, fakta. Yang keempat, agar bisnis laboratorium berjalan efisien dan efektif. Efisien sudah terkontrol ya. Terkontrol, sumber daya yang kita perlukan rendah, kemudian termasuk sumber daya biaya, kemudian sumber daya personil, sumber daya alat itu terkontrol secara efisien. Kemudian efektif. Efektif itu tercapainya hasil sesuai dengan tujuan. Ya, apa tujuan kita? Kepuasan pelanggan ya, kepuasan pelanggan. Yang kelima, untuk mengontrol bisnis jasa laboratorium, dikontrol ya. Jadi manfaatnya itu ya kita kontrol. Alat kita kontrol kapan dikalibrasi, kapan uji kinerja. Metode kita kontrol, apakah sudah divalidasi atau belum. Kemudian personil kita kontrol, apakah semuanya sudah kompeten belum, apakah semua sudah paham belum. Kontaminasi kita kontrol, apakah di tempat bekerja